Great is Thy Faithfulness. Lagu ini diciptakan oleh Thomas Obadiah Chisholm. Ia merupakan seorang penulis him yang terkenal, seorang penyair, dan juga seorang pendeta di gereja Metodis. Sejak awal, Thomas bukanlah seseorang yang mengetahui arah hidupnya. Ia seringkali harus berputar dan berganti arah, dan tentunya hal ini tidak mudah untuk dilewati. Thomas lahir pada tahun 1866 di Franklin, Kentucky. Dan sejak kecil, Thomas merupakan pribadi yang sangat cerdas dan juga sangat berambisi. Pada masa mudanya, Thomas sudah menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Dan kemudian ia menjadi editor koran yang bernama Franklin's Favorites. Pada tahun 1903, Thomas menikah. Dan kemudian ia memutuskan untuk menjadi pendeta. Momen inilah yang menjadi titik terang bagi kehidupan Thomas. Kehidupannya berangsur membaik, dan Thomas akhirnya memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya dan juga ambisinya untuk pekerjaan Tuhan. Namun sayang, 6 tahun kemudian, di tahun 1909, Thomas jatuh sakit. Dan hal ini memaksa Thomas untuk meninggalkan jemaatnya dan juga pekerjaannya sebagai pendeta. Masalah demi masalah muncul di kehidupan Thomas. Salah satunya mungkin masalah keuangan yang timbul akibat tagihan rumah sakit yang harus Thomas tanggung. Rasa takut, cemas, dan juga kecewa kepada Tuhan di saat krisis mungkin adalah hal yang lumrah untuk kita rasakan. Tetapi tidak bagi Thomas. Ya, mungkin Thomas tidak lagi menjadi seorang pendeta. Tetapi sekarang ia memiliki banyak waktu untuk menulis lagu pujian. Kesehatan Thomas mungkin semakin memburuk. Tetapi Thomas juga mendapatkan dukungan penuh dan juga kasih dari istri dan kedua putrinya. Dan ya, Thomas mungkin memiliki masalah keuangan. Namun Thomas memiliki pekerjaan yang walaupun tidak seberapa tetapi cukup untuk membiayai tagihannya. Apapun masalah yang Thomas hadapi, Thomas selalu dapat melihat kasih dan penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Cerita ini kemudian Thomas tulis dalam bentuk puisi yang begitu indah, yang kemudian menginspirasi William Runyem untuk membuat lagu Great is Thy Faithfulness. Banyak dari kita mungkin sering bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus kita ambil? Dan hal ini membuat kita khawatir dan terus-menerus berpikir berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Namun, seperti yang Thomas coba sampaikan melalui suratnya, Great is Thy Faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Dan juga dari Ratapan 3 ayat 22-23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita diajarkan untuk tidak perlu khawatirkan hari esok. Dan marilah kita untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu baru setiap harinya.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memulai kebaktian tahun baru hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai memberkati kebaktian kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Dengarkanlah nas panggilan beribadah kita yang terambil dari Yesaya 25 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, di tahun yang baru ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Karena itu mari datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari nyatakan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi pengakuan setiap kami di awal tahun yang baru ini. Kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, sampai tahun yang baru ini. Semua berkat kemurahan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Karena itu kami datang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Karena itu saat ini hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Mungkin ada banyak ketakutan, kekhawatiran, tetapi biarlah itu tidak menguasai hati dan pikiran kami. Karena kami yakin ada Kristus yang bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena Kristus selalu ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, segala pergumulan, segala kesulitan, segala tantangan yang ada, kami mau datang serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di dalam kebaktian tahun baru ini, Tuhan boleh sekali lagi melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Boleh menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami untuk terus berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menyelesaikan, berani mencapai apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hati kami. Dan kami terus mengerjakannya setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kebaktian hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat, silakan duduk. Firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 8 kita akan baca secara bertanggapan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bersama-sama, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Kristus pengharapan kita, kekuatan kita yang sejati. Hanya dalam Kristus. Dalam Kristus harapanku, terangku kuatku, hidungku, batu penjuru, batu
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Mari bersama kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Kita tertuju
Saudara kasih Tuhan, shalom, salam sejahtera. Kita bersyukur kita memasuki tahun 2025. Suatu berkat Tuhan yang luar biasa bahwa kita sudah melewati tahun 2024 dengan segala tantangan, kesulitan, tapi harapan juga. Kita bersyukur di tahun 2024 gereja kita memiliki tema yang penting sekali yaitu Dare to See, Dare to Act. Kita membuka diri kepada apa yang Tuhan ingin kita lihat dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, di tahun 2025 ini tema gereja kita secara keseluruhan adalah Dare to Accomplish. Berani mencapai, berani menggenapi. Tahun ini menjadi sebuah tahun yang tentu memberikan harapan baru untuk saya saudara, memberikan kekuatan baru dari Tuhan, memberikan kepada kita berkat-berkat baru. Sekaligus tentu ada banyak tantangan, kesulitan juga di depan kita. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kita capai. Karena Tuhan tentu punya rencana yang terbaik, yang terindah untuk setiap saya saudara. Tahun lalu kita bicara tentang Dare to See, Dare to Act. Tentu saja bukan sekedar melihat, bertindak, tetapi menggenapi kehendak Tuhan, mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dan semoga Tuhan tolong kita. Di tahun 2025 seluruh gereja kita, seluruh lini pelayanan, berbagai macam sisi unit pelayanan, Tuhan tolong dan berkati untuk mencapai apa yang the best, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi selamat memasuki tahun ini. Mari kita bersama-sama maju di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami memasuki tahun yang baru dengan kekuatan dan harapan baru. Kami bersyukur Engkau adalah Allah sejarah, Engkau adalah Allah di masa lalu kami, di masa sekarang, dan Engkau adalah Allah di masa depan kami. Segala sesuatu terbuka bagimu Tuhan, dan segala sesuatu mungkin bagimu. Dan kami bersyukur karena kami tahu juga kami didampingi, disertai, dan Engkau berada sekitar kami, Engkau yang juga hidup di dalam kehidupan kami. Berkati kami memasuki tahun 2025 dengan penuh kekuatan dan berkat Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bicara kepada kami sekalian Tuhan, buatlah kami peka, sensitif kepada kehendak Tuhan. Berkati setiap kami, apapun situasi keadaan kami, Tuhan ada bersama kami dan menolong kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Dare to Accomplish. Berani menggenapi, berani mencapai. Terima kasih Tuhan, kita akan baca bersama firman Tuhan yang kita ambil dari Ibrani. Tapi sebelumnya mari kita pikirkan saudara sekalian tentang kesuksesan, mencapai sesuatu. Kita berbicara bahwa sebenarnya di dalam hidup Kristen kita, kita melihat bahwa kesuksesan adalah satu yang dibicarakan di Alkitab. Banyak sekali di dalam perjanjian lama, perjanjian baru bicara tentang sukses, tentang berhasil. Dan keberhasilan di dalam Alkitab itu selalu memiliki dimensi yang utuh, yang holistik. Artinya dia tidak hanya bersifat rohani tetapi juga mempengaruhi kehidupan jasmani. Bukan cuma bersifat jasmania tetapi tentu saja fundamentally itu bersifat rohani. Nah, orang seringkali memisahkan di antara dua ini. Kadang-kadang orang menspiritualisasikan segala sesuatu tentang hidup Kristen sehingga sepertinya tidak ada urusan dengan yang jasmani, yang fisikal. Tapi tidak demikian, Alkitab berbicara bahwa hidup Kristen itu, perjanjian Tuhan dengan hidup Kristen kita adalah berhubungan juga dengan kehidupan real, realita konkret yang bersifat jasmaniah juga. Itu sebabnya kita tidak perlu dan tidak boleh memisah-misahkan itu. Sepanjang saya saudara hidup dalam dunia ini, dimensi rohani, dimensi fisikal, jasmaniah itu pasti ada menyertai kita sekalian. Dan Tuhan di dalam Alkitab bicara banyak sekali tentang berhasil, kesuksesan. Ambil contoh di dalam Yosua pasal yang 1 ayat ke-8 dikatakan bahwa ketika saudara hidup di dalam firman, hidup bersekutu dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita berkata bahwa dikatakan you will make your way prosperous. Engkau akan mengalami kesejahteraan di dalam Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan memberkati dengan kesejahteraan. Dan dikatakan then you will have a good success. Engkau akan memiliki kesuksesan yang baik, yang indah. Bahkan di dalam Amsal 3:4 bicara tentang hikmat Tuhan. Dikatakan di dalam hikmat Tuhan you will find favor and high esteem in the sight of God and man. Kita akan menemukan perkenanan Tuhan dan kita akan menemukan penghargaan yang tinggi dari Allah tetapi juga dari manusia.
Jadi Alkitab tidak pernah menegasikan seolah-olah kita sebagai orang Kristen tidak sukses. Tuhan menginginkan saudara berhasil. Dan Alkitab itu merayakan, celebrates, milestones. Kadang-kadang kita menemukan pencapaian-pencapaian, keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Alkitab melihat itu sebagai momen di mana saudara bisa bersyukur, bisa merayakan itu. Alkitab membicarakan progres, kemajuan. Alkitab berbicara tentang sukses. Jadi mari kita perhatikan akan hal ini. Nah, di dalam konteks firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak kita melihat Kristus sebagai teladan kesuksesan kita. Yesus sebagai teladan kesuksesan kita di dalam menggenapi kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan dibacakan di Ibrani 10, saya bacakan untuk kita sekalian. Ibrani 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Karena itu, ketika Yesus masuk ke dunia, Natal, Christmas, dia berinkarnasi. Ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau Bapa, Allah Bapa, telah menyediakan tubuh bagiku. Engkau menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gurungan kitab, ada nubuatan, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, ya Bapakku. So kasih Tuhan dikatakan di sini ketika Kristus datang ke dunia, dikatakan ayat yang ke-5, a body you prepared for me. Engkau memberikan tubuh, itulah inkarnasi. Sang Firman datang ke dalam dunia, Kristus datang ke dalam dunia, diberikan tubuh. Artinya secara fisikal, secara jasmania, dia datang ke dalam dunia. Dalam wujud manusia. Ada fisikalnya, ada hal yang bisa disentuh, ada hal yang bisa diraba, ada hal yang bisa diketahui dengan clear, jelas, konkret. Engkau menyediakan tubuh bagiku. Jadi ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia betul-betul memiliki tubuh manusiawi. Bukan sepertinya dia memiliki tubuh. Di dalam teologi kita tahu ada ajaran sesat namanya doketisme. It seems, kelihatannya dia punya tubuh, padahal dia tidak punya tubuh. Itu adalah ajaran yang sesat. Yesus memiliki tubuh dan dia datang dalam tubuh jasmaniah ke dalam dunia ini. Ayat 32, Ibrani pasal 10. Ingatlah, ini firman yang disampaikan kepada jemaat Ibrani. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu jemaat Ibrani, banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Nah saudara sekalian, ini adalah bagian dari Ibrani pasal 10. Tadi berbicara tentang Kristus yang di dalam tubuh, datang ke dalam dunia menggenapkan rencana kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya. Dan ayat berikutnya berbicara tentang kepada jemaat Ibrani. Bahwa kamu juga seperti Kristus, kamu harus menggenapi di dalam dirimu, di dalam tubuhmu, seluruh perjuangan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ayat berikutnya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upahmu yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu menggenapi atau melakukan kehendak Allah. Atau terjemahan yang lain, after you accomplish, kamu sudah mencapai kehendak Allah itu, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. So kasih Tuhan, firman tentang dare to accomplish, berani untuk mencapai. Kristus datang ke dalam dunia, di dalam tubuh untuk mencapai, mengerjakan apa yang menjadi rancangan kehendak Allah Bapa bagi dirinya. To perform and fully accomplish the will of God. Untuk memperform, untuk melaksanakan, dan untuk mencapai, menggenapkan kehendak Allah. So kasih Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Yang dicontohkan oleh Yesus sendiri untuk saya saudara, untuk jemaat Ibrani. Artinya sebenarnya hidup itu tidak bisa sekedar menjalani hidup seperti biasa. Flat, biasa saja, tidak ada sesuatu, kosong, void. Tidak. Hidup adalah untuk mencapai sesuatu. Kalau saya saudara membaca di Alkitab, kita melihat ada progres yang Tuhan inginkan.
Dari rendah menjadi tinggi, dari biasa menjadi luar biasa. Maka ada suatu level up. Kita harus menjadi maksimal, mencapai apa yang bisa kita capai. Memang saya percaya bahwa ada batas tertentu yang diizinkan Tuhan. Kalau saudara melihat dari jenis burung-burung saja, ada burung yang memang terbang sangat tinggi, Raja Wali dan seterusnya. Tetapi kita melihat juga tetap ada levelnya, ada berhentinya tentu saja. Saudara tidak bisa mengharapkan mungkin, tentu tidak bisa mengharapkan burung Raja Wali terbang ke angkasa, bukan? Angkasa luar maksudnya. Dia ada levelnya, tetapi kita juga setiap makhluk itu ada maksimalnya, ada maksimumnya bagi dia. Nah itu sebabnya juga sama, setiap jenis burung itu akan terbang tinggi menuju maksimalnya. Dengan saudara juga saya rasa seperti itu, setiap saudara di dalam hidup ini Tuhan tentu memberi kita talenta, kekuatan dan sebagainya sesuai dengan porsi yang dia berikan bagi saudara. Sebelum kita mencapai maksimal itu, kita tidak bisa berhenti. Kalau kita diberikan 2 talenta, kita mencapai maksimal 2 talenta. Kalau kita diberikan 5, kita baru 3, berarti masih ada 2. Kita harus level up. Kita harus naik menuju maksimal kita. Bahkan di dalam konteks tentang accomplish, itu berbicara mengenai performance dan accomplishment yang lebih baik. Adalah natural dan masuk akal bahwa kita lebih baik dari kemarin. Bahkan kita lebih baik daripada kemarinnya kemarin. Besok kita harus lebih baik dari hari ini. Dan besoknya besok lusa kita mesti lebih baiknya dari besok itu. Artinya saudara tiap hari kita mesti berdoa Tuhan tolong kita untuk perform, untuk accomplish lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Sense of progress harusnya ada pada kita. Begitu kita menemukan waduh kita terlalu lama flat. Mungkin sesekali waktu kita menemukan kita flat. Kenapa? Karena mungkin kita sakit, ada masalah terlalu berat, dan seterusnya ada kesedihan, kedukaan, macam-macam. Tetapi kalau kita sudah mulai merasa cukup lama, tidak terjadi kemajuan dalam hidup kita, mungkin kita perlu bertanya, something is wrong. Sesuatu yang salah yang perlu kita pikirkan, kenapa ya? Mungkin kita terlalu terlena dengan apa yang ada, kita terlalu tenggelam dengan situasi yang ada. So kasih Tuhan sama di dalam perform and fully accomplish the will of God, kehendak Allah. Kita harus lebih serius menanggapi kehendak Allah. Lebih serius untuk menggenapi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kalau tahun lalu tema kita sudah melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat. Kita sudah mulai bertindak. Tetapi mungkin tahun ini kita harus lebih lagi, yaitu kita ingin mencapai. Ukurannya bukan cuma sekedar prosesnya, tetapi ukurannya adalah accomplishment-nya. Ada banyak orang tenggelam di dalam proses yang lama dan tidak ada hasilnya. Sesuatu yang perlu disadari, yang perlu disesali tentu saja. Tentu kita tidak akan accomplish kalau tidak ada proses. Tetapi kalau proses kelamaan, itu adalah suatu waste. Sesuatu yang rugi karena energi, waktu, tenaga, uang. Semua kita sudah berikan di dalam proses itu. Dan ternyata kita tidak mencapai sesuatu. Maka mari kita lihat perspektifnya. Bukan cuma dari sisi dulu sekarang yang akan datang. Tapi mari kita lihat juga dari yang akan datang. Apakah kita mencapai itu? Tidak. Apakah kita mencapai apa yang maksimal tidak dalam hidup ini? Kristus datang ke dalam dunia, tadi kita baca. Dia accomplish. Tuhan Yesus datang ke dunia mengenapkan kehendak Bapa di dalam tubuh. Lewat inkarnasi, datang ke dunia di waktu Natal. Melakukan semua pekerjaan sampai di kayu salib. Dia berkata, sudah genap. Sudah selesai, sudah accomplish, finish. Dia mencapai targetnya. Dia mencapai apa yang menjadi maksimum dari tujuan penebusan datang ke dalam dunia ini. So kasih Tuhan, itu yang perlu kita pikirkan. Kita perlu memikirkan bahwa Yesus adalah teladan utama dalam hidup kita. Ketika saudara belajar kristologi, melihat Yesus, belajar tentang Yesus dan ingin menjadikan Yesus sebagai pattern, pola, teladan hidup kita. Kita juga harus belajar bahwa Yesus tidak datang ke dunia sekedar dalam sebuah proses. Dia datang accomplish, dia menggenapkan kehendak Bapa di dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya artinya apa yang terjadi di Alkitab? Dia disalib di dalam tubuhnya, tubuh yang rapuh, tahu tubuh yang dipaku, tubuh yang berdarah dalam tubuh itu. Dan itulah luar biasanya inkarnasi, bukan? Yesus mengenakan tubuh dan dia menggenapkan kehendak Bapa di dalam tubuh.
Di dalam kapasitas tubuh dia bisa menanggung itu. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. So kasih Tuhan, dikatakan when Christ came into the world, he said, but a body you prepared for me. Engkau berikan kepadaku, kau sediakan bagiku tubuh itu. Dan Yesus mengingatkan juga bahwa di perjanjian lama itu ada satu nubuatan yang mengatakan gini, here I am, it is written about me in a scroll. Tertulis di perjanjian lama bahwa Yesus akan menggenapkan kehendak Bapa itu sempurna, selesai. I have come to do your will. Aku datang untuk mengerjakan kehendak-Mu. So kasih Tuhan, hidup ini memang bisa dua bagian. Saudara bisa kerjakan hidup ini flat tanpa kehendak Allah digenapkan dalam hidup saudara. Saudara bisa lakukan itu. Anda bisa sukses di dunia, Anda bisa terkenal, Anda bisa menikmati hidup di dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan cuma menikmati hidup sementara di dunia ini. Tetapi menggenapkan di dalam tubuh kita apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita itu. Sampai saatnya kita dipanggil Tuhan. Make sure bahwa kita sudah selesai dengan itu. Make sure bahwa at any time kita dipanggil Tuhan. Kita sedang bahkan sudah mengerjakan kehendak Allah itu. Komplit di dalam hidup saudara. Maka sebenarnya kalau kita bicara accomplishment, mencapai kehendak Allah, menyelesaikan kehendak Allah itu sebenarnya itu adalah berhubungan dengan apakah saudara itu mengalami pertumbuhan tidak. Ketika saudara hidup dalam proses, saudara kebaktian, saudara baca Alkitab, saudara bermeditasi, saudara ikut care group, saudara growing di dalam persekutuan dalam gereja kita. Pertanyaannya adalah growing, lalu setelah growing apakah ada buahnya? Accomplishment adalah buah daripada proses growing itu sendiri. Ketika saudara itu mencoba aligning, menyelaraskan hidup kita, menyelaraskan akan tujuan, menyelaraskan akan nilai-nilai dalam hidup saudara, maka dalam proses pertumbuhan itu, kehendak Allah itu mulai tercapai. Sedikit demi sedikit, dia akan bertambah-tambah dan akhirnya saudara menyelesaikan semuanya. Jadi, kalau ada orang berkata, saya di gereja sini, di lokasi ini saya bertumbuh, di tempat ini saya bertumbuh, mari kita lihat, tumbuhnya apa? Seringkali saya mendengar orang mengatakan, saya di sini bertumbuh, di sana bertumbuh. Kalau saya cuma melihat bahwa itu cuma karena dia terpuaskan saja, dia merasa suka di situ, dia merasa itu nyaman. Tetapi mari kita lihat bukan sekedar suka, nyaman, tetapi apa accomplishment-nya? Apa hasilnya? Maka hasil itu adalah penting. Hasil adalah buah. Accomplishment adalah buah daripada pertumbuhan itu sendiri. Accomplishment itu juga adalah buah daripada sebuah partnership, kooperasi, bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kita bicara tentang cooperation itu artinya bersama, operation, melaksanakan bersama. Ada bagian yang Tuhan tunjukkan bagi kita, ada bagian yang saudara harus kerjakan untuk Tuhan. Kita harus, dikatakan 2 Korintus pasal 6, mengharmonisasikan tindakan kita, keinginan kita, desires, decisions, keputusan kita dengan tujuan Tuhan. Sebagai orang beriman kita percaya Tuhan punya purpose, punya tujuan itu. Punya kehendaknya, punya rancangan untuk hidup saudara. Itu sebabnya mencoba untuk mengharmonisasikan. Harmonizing, mencoba bukan cuma aligning tetapi mengharmoniskan. Harmonizing. Mengharmoniskan, menyelaraskan semuanya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan di tahun 2025 ini. Maka kita akan mencoba untuk mencapainya. Yang kedua, kita pikirkan bukan cuma tadi tentang keinginan kita, kerinduan kita untuk mencapai. Tetapi juga adalah perjuangan untuk mencapai itu sendiri. Ada kata yang penting juga yaitu dare, keberanian. Keberanian untuk berjuang, untuk mencapai. Oleh karena mungkin saudara mengalami juga, ya sebagai manusia kita lemah, kadang kita itu frustasi, kadang kita itu trauma, kita itu kapok. Dan salah satu alasan kenapa orang tidak maju lagi sebenarnya adalah karena adanya trauma di masa lalu. Trauma yang menghantui, trauma yang overpowering, menguasai. Dia tidak bisa berdaya apa-apa karena dia mengalami trauma.
Dia tidak berani lagi untuk maju. Dalam psikologi mungkin ada satu istilah yang pernah saya baca namanya snail complex. Kompleksitas kejiwaan mental seperti seekor siput yang tidak berani keluar dari cangkangnya karena dia begitu takut terhadap dunia luar. Dia kapok karena mungkin dia punya ngalami sesuatu di masa yang lalunya. So, kasih Tuhan, maka kitab Ibrani bicara bahwa orang percaya harus memiliki keberanian, mentalitas untuk berjuang. Mentalitas untuk mencapai. Dan itu membutuhkan banyak hal sebenarnya. Dan di situ dikatakan kamu membutuhkan steadfast patience, kesabaran untuk betul-betul kesabaran tabah untuk menanggung. Nggak gampang saudara sekalian kasih Tuhan. Ketika saudara memulai sesuatu, tentu mungkin ada kesulitan. Kita bisa bertahan sekian waktu, tetapi untuk bertahan di waktu yang panjang mungkin tidak gampang orang. Kita bisa menahan sesuatu untuk 5 menit, 1 jam, 1 hari. Tapi mungkin untuk bertahan selama seminggu mungkin kita tidak bisa. Penulis Ibrani mengingatkan orang percaya di kitab Ibrani yang tersebar. Mengingatkan betapa kita membutuhkan kesabaran yang tabah untuk bisa menanggung. Dan itu kita doa supaya Tuhan tolong kita ketika kita mengalami kesulitan, menanggung sesuatu, Tuhan berikan kita kekuatan untuk bersabar. Bersabar sendiri adalah sesuatu yang berat mungkin, tapi kalau kita bisa punya itu sesuatu power yang besar. Untuk menjadi tabah di dalam situasi yang tidak gampang. Dan Tuhan melatih kita untuk sabar, untuk tabah, menanggung sesuatu, dan itu adalah latihan yang tidak gampang. Seorang atlet, seorang petani, seorang pelari, itu pasti tidak akan gampang. Dia harus belajar untuk menanggung dengan sabar segala sesuatunya. Bahkan endurance, yaitu ketahanan. Di dalam segala kesulitan, dia punya power, kekuatan untuk bertahan lama. Bukan cuma sabar, tabah, tetapi dia bisa bertahan dengan energinya. Seperti seorang petinju kata Alkitab, dia harus memiliki fokus tetapi juga lebih dari fokus. Dia harus bertahan. Kalau itu tinju 12 ronde. Saudara harus bertahan sebagai petinju sampai ronde ke-12. Baru perhitungan skornya selesai di sana. Lewati ronde pertama, kedua, ketiga, ke-7, ke-8, 9, 10, 11 mungkin sudah sangat lemah. Tapi dia mesti bertahan sampai ke-12. Saya sangat terkesan dengan Pak Koyo. Dia adalah seorang legenda tinju yang luar biasa dari Filipina. Dia sudah menang di 8 level kejuaraan dan dia bertahan luar biasa sekali. Saya melihat dia adalah seorang petinju yang hebat sekalian. Dia bisa bertahan dan dia sudah menang 50 lebih kali. Dia meng-KO 38 lebih kali. Hebat sekali. Dia kalah cuma beberapa kali. So, kasih Tuhan. Seorang petinju kata Alkitab. Dia perlu endurance. Seorang pelari juga. Saudara lari 5.000 meter. Saudara lari 10.000 meter. Anda pergi maraton 40 lebih kilometer, saudara bisa membayangkan betapa beratnya itu. Endurance. Dan kita perlu itu. Seorang petani, dia butuh endurance. Ketika dia mencangkul, menanam, ketika dia menyangi, ketika dia bertahan sampai musim itu datang 3-4 bulan, baru dia bisa melihat hasil. Lanjut dikatakan kita butuh fearless confidence, keyakinan iman yang berani, yang tidak takut. Ini yang kita butuhkan juga. Hidup dengan iman tanpa rasa takut, karena iman dan rasa takut itu tidak bisa berdampingan. Kalau saudara punya iman, rasa takut itu menyingkir. Tapi kalau kita tidak punya iman, rasa takut itu mencengkeram kita. Pagi, siang, malam, bahkan mimpi pun dia hadir. Kita perlu fearless confidence kata Alkitab untuk berjuang mengaccomplish sesuatu. Apakah iman kita growing? Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, mesti juga bertumbuh di dalam iman yang semakin percaya. Mungkin kita punya iman yang kecil, tetapi percaya kepada Allah yang besar. Lebih baik daripada punya iman besar, konsep Allahnya kecil. Iman sebiji sesawi, tetapi iman yang confidence, yang keyakinannya penuh. Dan growing hope, dikatakan kita perlu hope. Harapan yang terus tumbuh. Kita memiliki pengharapan. Bukan cuma iman, tapi pengharapan yang growing dari hari ke hari. Saudara ikut Tuhan Yesus, sudah berapa tahun?
kita semakin dekat dengan Dia, kita semakin bisa berharap ke Dia, tidak? Apakah iman pengharapan kita semakin growing atau semakin menyusut? Dikatakan bahwa jemaat Ibrani itu luar biasa sekali. Oleh karena mereka percaya sekali bahwa mereka memiliki hal-hal yang baik dan lebih baik lagi yang Tuhan akan sediakan. Mereka percaya ketika mereka mengaccomplish sesuatu bagi Tuhan, dikatakan a glorious compensation of reward. Tuhan itu tidak akan buta, tidak akan lupa untuk memberikan reward kepada mereka yang accomplish sesuatu bagi Dia. Maka kita juga ingat, dalam konteks Ibrani ini ada sesuatu yang menarik kalau saya saudara bisa gali. Rupanya jemaat Ibrani setelah melihat kepada diajar tentang Yesus yang datang menggenapkan kehendak Bapa, sudah diberitahu apa yang mereka harus miliki untuk bisa mencapai accomplish sesuatu itu, tapi juga bicara tentang sesuatu di masa lalu. Jemaat Ibrani itu rupanya lupa kepada sesuatu. Penulis Ibrani, kemungkinan besar Rasul Paulus, mengingatkan begini. Kamu ingat nggak dikatakan? Pada waktu lalu ketika kamu menerima terang, those early days after you had received the light, waktu kamu sudah menerima terang, yaitu terang Kristus. Waktu kamu sudah menerima kebenaran terang Tuhan, kamu itu sudah berbeda zaman itu. Kamu sudah berbeda pada waktu itu. Momen-momen di mana dikatakan, kamu tahu nggak? Kamu ingat nggak? Waktu itu, di masa lalu itu engkau begitu kuat. Engkau begitu hebat loh. Jadi lupa bahwa dulu mereka begitu hebat. Dikatakan kamu begitu hebat karena you endured in a great conflict full of suffering. Kamu itu sudah melewati, sebenarnya kamu sudah bertahan di dalam konflik yang besar, penuh dengan penderitaan. Kamu sudah ngalamin itu. So kasih Tuhan, kadang-kadang mungkin saya saudara begitu sibuknya melihat ke masa kini dan akan datang. Saya saudara lupa ke masa lalu, bukan? Masa lalu di mana kita pernah accomplish sesuatu, mencapai sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Karena kita cenderung tidak peduli masa lalu, cenderung melupakan sejarah, kita lupa bahwa dalam anugerah Tuhan ada banyak hal sudah terjadi. Itu sebabnya perlu untuk merenung sebenarnya, untuk duduk, juga mungkin bikin diary, mencatat apa yang Tuhan sudah lewat kita lakukan. Apa yang sudah terjadi di masa lalu sebagai berkat Tuhan. Sebenarnya sangat luar biasa. Cuma mungkin kita lupa, dan jemaat Ibrani mengalami demensia kayak gitu tuh. Lupa bahwa mereka itu dikatakan, kamu ingatnya dulu kamu begitu hebat, ada moments, ada peristiwa, ada kejadian di mana kamu begitu sangat hebat. Karena kamu waktu itu di hadapan, di publik kamu dihina habis-habisan, kamu dianiaya habis-habisan. Tapi waktu itu kamu bertahan. Dan waktu itu kamu tidak takut, kamu berdiri bersama dengan mereka yang dianiaya. Kamu mendampingi mereka yang dipenjara. Kamu tidak takut. Dan saat itu juga yang luar biasa adalah hartamu semua diambil. Ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Ketika mereka menjadi Kristen, mereka dianiaya, dihina, dipenjarakan dan sebagainya. Bahkan hartanya dirampas. Mereka tidak punya apa-apa. Tetapi katanya, kamu ingat gak? Waktu hartamu dirampas, diambil, kamu itu sangat tetap bersuka cita. Wow. Kenapa bersuka cita? Karena katanya, kamu percaya bahwa Tuhan menyediakan harta yang lebih baik lagi. Dia adalah Allah provider yang akan menyediakan harta di surga. Dia masih bisa memberkati kamu di dunia ini. Kamu kehilangan, tetapi kamu memiliki sukacita yang luar biasa. Ada yang terlupa. Dalam hidup saudara mungkin kita mengalami itu juga. Kita jarang ingat, sebenarnya kita lihat orang lain lebih hebat. Kita lihat si A, si B jauh lebih hebat dari kita. Kita juga lupa Tuhan membuat saudara hebat. Tuhan membuat kita hebat. Orang lain melihat tapi kita tidak lihat. Seperti saudara berada di terik matahari, saudara lihat lilin. Saudara tidak melihat betapa terang itu pada lilin itu. Nah, lilin itu mungkin tidak kelihatan karena ada terang yang lebih besar. Saudara, orang lain melihat kita. Kalau saudara pergi naik kereta api malam dan nyala lampu di gerbong kereta itu, orang luar di kegelapan melihat betapa terangnya di dalam kereta api itu sendiri. Tapi mungkin kita di dalam kereta api, di tengah-tengah terang, di gerbong itu kita tidak menyadari terang itu sendiri. Kita sebenarnya mungkin sudah diberkati dengan sangat, tapi kita tidak melihat itu.
Kita mungkin sudah ditolong sangat, mencapai sesuatu tapi kita tidak bersyukur atas itu. Kita tidak berbangga dengan itu. Kita selalu merasa kekurangan. Karena kita melihat keluar terus, outward. Tidak pernah lihat ke dalam apa yang Tuhan sudah berikan dalam kita. So kasih Tuhan intinya adalah dare to accomplish. Marilah kita tahun 2025 ini berjuang di dalam Tuhan untuk mencapai, menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita mencapai, saya dan saudara akan memuliakan Tuhan. Karena apa yang prestasi, pencapaian kita akan menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia. Bahwa inilah orang Kristen. Orang Kristen yang tidak terpuruk, yang tidak frustasi. Orang Kristen yang selalu berjuang. Orang Kristen yang ditolong Tuhan. Orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Saya kasih Tuhan kalau saya dan saudara mencapai itu. Tentu saja itu bukan untuk saya dan saudara ingin memuliakan diri sendiri. Jauh dari itu. Tapi kita ingin menjadi pribadi, menjadi jemaat, menjadi gereja yang ingin Tuhan dikedepankan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Dia. Tetapi tidak menista juga bahwa saya dan saudara diberikan bagian dalam hal itu. Karena kita berkata, saya dan saudara bisa mengalami sukacita. Kenapa? Terima kasih Tuhan. Karena saya dan saudara bisa dipakai Tuhan. Sama seperti perkakas kata Alkitab di Korintus, perkakas yang mulia. Perkakas mulia yang dipakai Tuhan. Tidak ditergeletakkan, tidak ditaruh di bawah meja. Tapi perkakas itu dipakai. Perkakas itu dihargai. Perkakas itu menjadi mulia karena dia dipakai. Hidup saya saudara, segala kepunyaan kita, segala kemampuan kita akan menjadi mulia. Menjadi sesuatu yang indah dan penuh sukacita ketika itu bisa dipakai Tuhan. Anda dan saya akan memiliki kepuasan. Karena hidup ini memiliki impact. Hidup ini ada pengaruhnya, ada hasilnya. Hidup ini bisa jadi berkat untuk orang lain. Bukan cuma tentang diri sendiri. Kita juga bersyukur oleh karena dengan mencapai, saya bisa belajar untuk lebih percaya lagi. Oh Tuhan ternyata bisa. Tadinya mungkin trauma, tadinya minder, tadinya merasa tidak mungkin. Tapi Allah membuatnya menjadi mungkin. Bukan kita yang kuat, tetapi Dia yang kuat. Dia akan membuat kita lebih percaya, lebih belajar berharap. Semua tahapan iman yang kita lewati, semua kesuksesan itu menjadi sebuah momentum. Bukan cuma momentum, menjadi sebuah menara. Menjadi sebuah titik di mana saudara bisa melihat ke belakang sana. Ya, kalau saya bisa mendaki sampai di tempat ini, saya bersyukur. Karena ada hal-hal baru yang sudah kita lewati. Ketika saudara di atas gunung, saudara bisa melihat lagi ke belakang sana. Semua jejak-jejak, trails yang kita lewati adalah jejak pertolongan Tuhan. Kalau saya saudara akhirnya di saat kita mencapai, kita ingat juga accomplishment adalah anugerah Tuhan. Saya dan saudara pasti harus ada ambil bagian. Kita perlu mengerjakan secara maksimal. Tapi jangan lupa, kalau saya saudara bisa itu karena anugerah Allah. Maka Paulus berkata, aku bisa karena ada anugerah Allah yang bekerja di dalam aku. Inside out. Tuhan bekerja. Ada accomplishment, biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak ingin curi kemuliaan Tuhan. Karena kita ingin memuliakan Tuhan. Nah mungkin terakhir kita ingin tanya, apakah penting membicarakan ini? Ya, kemanusiaan kita, itu adalah kemanusiaan yang sangat terbatas, penuh dengan pikiran, penuh dengan emosi, penuh dengan ambisi. Dan itu semua perlu dikuduskan. Kemanusiaan kita groaning. Dia seringkali mengeluh. Dia seringkali ingin melakukan sesuatu. Kadang-kadang dia jauh dari Tuhan. Kemanusiaan ini menjadi kemanusiaan yang berdosa. Tetapi ketika anugerah Tuhan datang, di dalam Kristus, kemanusiaan itu memang masih perlu keberhasilan. Kita ingin sense of accomplishment. Kita ingin berhasil bukan. Tetapi keberhasilan itu kita bersyukur. Karena keberhasilan itu diukur oleh Tuhan. Tapi keberhasilan itu juga adalah keberhasilan yang bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan. Maka C.S. Lewis itu berkata begini, kita butuh courage to continue. Kita butuh keberanian untuk melanjutkan. Kalau sampai satu kali kita sukses, it's not final. Dia katakan, not final. Karena nanti Tuhan menyediakan yang lain bagi kita. Ada target-target baru dari Tuhan. Kalau kita failure, kita ngalami failure, kita itu gagal. Juga tidak final. Kenapa? Karena Tuhan masih berikan anugerah, kesempatan untuk kita bisa accomplish sesuatu.
Sekali lagi C.S. Lewis mengatakan kita butuh. Dan yang paling baik dilihat adalah courage to continue. Tahun lalu mungkin saudara banyak sekali kegagalan. Banyak hal-hal yang seharusnya kita capai tapi kita gagal. Mari kita belajar dari sana, belajar dari kegagalan. Dan tahun ini mari kita lebih baik lagi. Accomplish sesuatu, memuliakan Tuhan, bahagia karena saudara mengerjakannya. Kiranya nanti di akhir tahun 2025 saudara juga akan refleksi kembali lagi ke belakang untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur di awal tahun ini kami boleh belajar menggenapkan rencana-Mu. Terima kasih karena kami mencoba the best, yang terbaik. Dan kami berharap Tuhan menolong kami lebih lagi untuk bisa memahami kehendak Tuhan dan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Pimpin kami sekalian Tuhan, berkati seluruh perjuangan kami sebagai individu orang percaya, sebagai keluarga orang percaya, sebagai gereja Tuhan dengan seluruh pelayanan yang ada. Pimpin berkati semua kami Tuhan. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita mau berkomitmen untuk boleh melayani Tuhan, mengiring Dia seumur hidup kita. Mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berkomitmen untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah bersama dengan Kristus. Bersama Kristus menghadapi hidup ini dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelam ku tak takut karena Tuhan setia. Maju bersama Kristus memperoleh kemenangan dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Ayo maju bersama Kristus. Menang bersama Kristus, memperoleh hidup ini dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kekelaman ku tak takut karena Tuhan setia. Maju bersama Kristus, memperoleh kemenangan dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Ayo maju bersama Kristus. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa, membawa diri kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Tuhan, terima kasih di akhir ibadah ini kami sekali lagi mau bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Engkau adalah Immanuel. Engkau adalah Allah yang membawa kami berjejak di gunung-gunung batu di dalam tantangan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, khususnya memasuki tahun baru ini. Tahun 2025, Tuhan tolong. Tuhan berkati setiap kami. Berkati baik pribadi, keluarga, gereja kami. Berkati juga segala usaha pekerjaan, kesehatan kami, dan masa depan kami. Tuhan tolong semua tantangan bisa kami atasi di dalam Engkau. Pimpin kami sekalian Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh memberi persembahan bagi Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan, dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. So kasih Tuhan, mari angkat iman pengharapan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, pertolongan, sukacita, Roh Kudus, menyertai saudara dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Amin.